Pernikahan Prabu Siliwangi, Nyai Subang Larang. Kisah Nyai Subang Larang tercatat dalam Carita Purwaka Caruban Nagari, CPCN, karya Pangeran Arya Cerbon yang dibuat pada tahun 1720. Menurut CPCN, Subang Larang bernama asli Kubang Kencana Ningrum. Beliau lahir tahun 1404 dari ayah yang bernama Ki Gedeng Tapa. Ki Gedeng Tapa merupakan Syah Bandar Pelabuhan Muara Jati, sebuah pelabuhan penting di utara Jawa Barat yang termasuk kekuasaan nagari atau kerajaan kecil Singapura. Sedangkan Prabu Siliwangi awalnya bernama Pamanah Rasa putra dari Prabu Anggalarang dari Kerajaan Galuh. Saat itu, Jawa Barat dikuasai dua kerajaan besar yang masih berkerabat, yaitu Kerajaan Galuh yang berpusat di Ciamis, dan Kerajaan Sunda yang berpusat di Pakuan Pajajaran yang terletak di Bogor, Jawa Barat. Kerajaan Sunda dipimpin oleh Raja Susuk Tunggal yang masih bersaudara dengan Prabu Anggalarang. Dua kerajaan besar tersebut menguasai beberapa nagari atau kerajaan kecil seperti Singapura, Japura, Wanagiri, dan sebagainya. Rombongan armada Cina yang dipimpin Laksamana Zheng He, Cheng Ho, yang beragama Islam di Muara Jati datang sekitar tahun 1415. Saat itu, Islam mulai dikenal di sana. Seorang ulama Islam bernama Syekh Hasanuddin bin Yusuf Siddiq yang menumpang perahu dagang dari Champa juga tiba pada tahun 1418. Champa saat ini termasuk wilayah Vietnam dan sebagian Kamboja. Syekh Hasanuddin kemudian akrab dengan Ki Gedeng Tapa. Di saat inilah kemungkinan Ki Gedeng Tapa memeluk agama Islam. Syekh Hasanuddin kemudian pergi ke Karawang dan mendirikan pasantren di daerah Pura, Desa Talagasari, Karawang. Bernama pesantren Kuro yang membuatnya dikenal dengan nama Syekh Kuro. Di pesantren tersebut, Ki Gedeng Tapa menitipkan Nyai Subang Larang untuk belajar Islam kepada Syekh Kuro selama 2 tahun. Di tempat itu, Syekh Kuro memberikan gelar Subang Larang atau pahlawan berkuda kepadanya. Sekitar tahun 1420 Subang Larang kembali ke Muara Jati. Pada tahun sama, Ki Gedeng Tapa menggelar sayembara tarung satria dengan pemenangnya berhak memperistri sang putri. Dalam sayembara tersebut, Pamanah Rasa tampil sebagai pemenang dan berhak memperistri Nyai Subang Larang. Padahal, lawan terberat Pamanah Rasa saat itu adalah Amuk Marugul putra Prabu Susuk Tunggal, Kerajaan Sunda, yang ternyata masih ada hubungan saudara dengannya. Setelah berhasil memenangkan sayembara, Pamanah Rasa menikahi Subang Larang di pesantren Syekh Kuro.